Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan pada saat pagi hari ini. Kalau kita ada di tempat ini, di rumah kudus Tuhan, biar pagi hari ini Tuhan ada buat kita semua.
habis-habisnya kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan, bahkan berkat-Mu selalu kami alami, kami nikmati bersama. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami dapat bersama-sama berhimpun di tempat ini. Kami rindu memuji, memuliakan Tuhan sebagai salah satu bagian rasa syukur. Terima kasih kami kepada Tuhan atas segala kemurahan-Mu yang berlaku dalam hidup kami. Terima kasih. Lebih dari itu juga kami juga merindukan sabda-Mu itu membekali setiap kami, supaya kehadiran kami di tempat ini kami pulang dengan berkat-berkat yang melimpah, baik jasmani lebih-lebih berkat rohani yang akan terus menyertai dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan, berkati seluruh pelayan-Mu Tuhan, supaya pagi hari ini kami bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami, Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyiapkan hati kami, layakan setiap kami Tuhan, untuk dapat kami bersama-sama memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam rasa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan tetap berdiri. Kita boleh bergoyang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Haleluya. Oh, ini pancen akhir masalah.
kalau judulkan bahasa Jawa, saya sendiri tidak tahu sebenarnya. Wong Jawa kan itu Jawa lah. Pujilah Tuhan. Saudara bilang dengan firman Tuhan. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi besok.
Tidak ada sesuatu yang dapat kami pahami, tetapi yang kami percaya, apapun yang terjadi dalam hidup kami, pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Itulah sebabnya, ajar kami menerima apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, bukan apa yang kami mau. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Kami dibentuk dengan firman-Mu. Kami diajar, dididik melalui firman-Mu. Supaya kami benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi. Masih ada terjemahan dari Kaudu. Oh iya, masih ada ya. Mari kemudian yang ada, kita akan bersama-sama pujian buat Tuhan.
Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa ya. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa ketika Tuhan memberikan kita hidup, pasti ada maksud dan tujuan. Benar ya? Setiap kita, setiap pribadi, Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa. Bahkan tadi melalui pujian, apa tadi katakan ya, sing penting ono Yesus ya. Sing penting ono Yesus, nyanyinya pelan, giliran beres kabeh wanter ya. Itu artinya kita mau enaknya saja ya, maunya beres tapi tidak mau gadol Gusti. Nah itulah sebabnya pagi hari ini kita diajar lagi dengan firman Tuhan, diajar, dididik, dibentuk dengan firman Tuhan supaya kita ini benar-benar menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah pagi hari ini kita akan belajar tentang satu hal di dalam Injil Matius pasal 28. Coba kita baca di sana. Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan ayat 20. Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Saya bacakan Matius 28 ayat 19 dan 20. Dalam nama Yesus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20 sama-sama. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ini harus tahu ya, sekian lama kita bergereja, berjemaat di tempat ini, sekian lama kita percaya Tuhan Yesus, tapi terkadang kita belum paham, kita belum mengerti apa sebenarnya panggilan kita itu, Bapak Ibu. Ya. Banyak orang menamakan diri Kristen, jemaat Tuhan, jemaat salah satu gereja, tetapi tidak memahami, tidak mengerti apa panggilan kita di dalam hidup ini. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini kita belajar mengerti ya, apa panggilan kita selama kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Kita baca ayat 19, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Pergilah, jangan di tempat. Pergilah artinya beritakanlah, kabarkanlah, sampaikanlah, wartakanlah. Apa yang perlu diberitakan? Tidak lain adalah Injil. Dan arti Injil itu adalah kabar baik. Jadi Bapak Ibu termasuk saya, kita ini tidak sekedar menjadi orang yang beragama Kristen ya, jadi kita semua ini bukan sekedar menjadi orang yang punya agama
yang namanya Kristen. Kita juga bukan sekedar salah satu anggota jemaat. Kita bukan sekedar aktivis gereja. Nah, ini perlu kita pahami, Bapak Ibu. Jadi kita semua yang ada di tempat ini punya panggilan yang sama. Dan panggilan itu adalah memberitakan kabar baik, firman Allah, Injil kepada semua orang. Jadi targetnya Tuhan bukan menjadikan kita sebagai orang Kristen saja, ya. Jadi targetnya Tuhan bukan menjadikan saya dan Bapak Ibu hanya menjadi aktivis gereja, pelayan di sebuah gereja, jemaat di sebuah gereja. Tetapi kita dituntut oleh Tuhan untuk memberitakan Injil dan menjadikan murid Tuhan. Jadi pagi hari ini kita belajar tentang menjadi murid Tuhan. Ingat baik Bapak Ibu ya, kita ini bukan sekedar orang yang beragama Kristen, KTP Kristen. Bukan sekedar itu Bapak Ibu. Kita ini bukan sekedar bergereja, bukan sekedar berjemaat di sebuah gereja, bukan sekedar beraktivitas di dalam gereja. Tapi panggilan kita sesungguhnya adalah memenangkan jiwa, memberitakan firman Allah, memberitakan kabar baik. Siapa sih yang tidak suka kalau dengar kabar baik? Ya, saya rasa semua orang senang ketika mendengar ada kabar baik yang diterima. Ya, kalau Bapak Ibu dengar kabar baik, dapat hadiah mobil, dapat hadiah rumah, betapa senangnya ya, karena kita menerima kabar baik. Nah, kabar baik yang kita beritakan adalah kabar baik yang akan membawa manusia kepada surga, Bapak Ibu. Amin. Kepada surga. Ini bukan main-main. Ini pekerjaan yang besar. Ini proyek Tuhan yang besar yang harus kita kerjakan. Karena kita akan membawa jiwa kepada Tuhan, membawa jiwa kepada keselamatan. Jadi jangan puas Bapak Ibu dan saya hanya menjadi jemaat di gereja. Jangan berpuas diri kita hanya menjadi pelayan di gereja, aktivis di gereja. Tetapi tugas utama kita adalah memberitakan kabar baik dan supaya semua orang menjadi murid Tuhan. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, kita semua adalah murid Tuhan. Bukan sekedar orang Kristen loh ya, bukan sekedar beragama Kristen. Kita ini muridnya Tuhan Yesus, ya. Nah, sebagai murid Tuhan Yesus, maka ada konsekuensi, ada tanggung jawab di dalam hidup kita, ya. Nah, kata murid di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya orang yang sedang berguru atau belajar atau bersekolah. Itu kata murid, artinya murid ya. Jadi murid itu artinya seseorang yang sedang berguru atau sedang belajar atau sedang bersekolah. Jadi saya dan Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang yang sedang belajar. Apa yang kita pelajari tidak lain adalah firman Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu hari ini sedang belajar, sedang sekolah. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Belajar tentang apa? Tentang firman-Nya, tentang peraturan-peraturannya, tentang ketetapan-ketetapannya, saudara. Ya, jadi
saya berharap kepada jemaat semua yang ada di tempat ini, ketika kita sudah bersiap-siap dari rumah, datang ke gereja, bukan sekedar ritualitas, ya, bukan sekedar sebuah kebiasaan tiap minggu kita ke gereja, tetapi pola pikir kita harus berubah. Kalau saya ke gereja, artinya saya mau belajar tentang kebenaran Tuhan. Amin. Maka Bapak Ibu akan pulang dengan membawa sukacita, membawa berkat yang luar biasa. Ya, tapi kalau kita setiap minggu hanya datang beribadah sebagai rutinitas, sebagai orang beragama, maka kita pulang tidak membawa apa-apa, saudara. Pulang bebannya berat, datang beban berat, pulang tambah berat, saudara. Nggak beres kabeh, ya, seperti pujian tadi. Tapi kalau Bapak Ibu dari rumah sudah punya konsep berpikir bahwa kalau saya datang ke gereja, artinya saya sedang berguru, saya sedang belajar, bersekolah dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu berguru kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah salah dan tidak pernah rugi. Amin. Tidak ada ruginya kita belajar kepada Tuhan Yesus. Kalau kita belajar kepada manusia, manusia masih banyak salah, banyak mengecewakan. Ya, jadi di dunia ini tidak ada yang tidak pernah mengecewakan kita. Bahkan orang terdekat kita sekalipun satu saat bisa mengecewakan kita. Tapi kalau kita belajar kepada Yesus, pasti tidak pernah mengecewakan kita. Bahkan akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang taat, yang setia kepada Tuhan. Itu baru namanya murid Tuhan. Ya, mau jadi murid Tuhan? Amennya pelan ya. Kalau beres kabeh mau jadi murid Tuhan? Amin. Mau jadi murid Tuhan, belajar kepada Tuhan. Ya. Jadi puji Tuhan. Nah, sekarang kita lihat apa konsekuensinya. Apa yang harus kita tanggung ketika kita mengambil keputusan menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Ada harga yang harus dibayar. Coba baca di dalam Lukas 9 ayat yang ke-57. Lukas 9 ayat 57 dan 58. Saya bacakan ya, 57 dan ayat yang ke-58. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." 58, sama-sama, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan." Ini jawaban Tuhan Yesus. Ada orang mengatakan, "Guru, Yesus, aku mau mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Tapi jawaban Yesus berbeda dengan yang diharapkan oleh orang-orang ini. Jawaban Yesus adalah, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi Anak Manusia, yaitu Yesus, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau zaman sekarang, "Pak, aku mau ikut Bapak, kemana saja Bapak pergi." Wah, senang benar. Pasti senang ya. Apalagi zaman-zaman pemilu. Waduh, senang sudah. Kumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Gereja penuh sesak. Kalau zaman sekarang mungkin diterima, "Oh, silakan. Engkau tidak salah memilih aku sebagai gurumu." Tapi Yesus tidak. "Kalau engkau ingin ikut aku," kata Yesus, "saya kasih tahu dulu ya. Kalau engkau ingin ikut aku ini tidak punya tempat
Bahkan untuk meletakkan kepala saja tidak ada. Artinya apa? Ada kesulitan, ada penderitaan, ada tantangan, ada tekanan. Jadi ikut Tuhan Yesus tidak enak-enak, tidak nyaman. Ya, kadang-kala kita tidak mau keluar dari zona nyaman. Maunya ikut Tuhan Yesus tidak ada tantangan. Padahal pujian tadi mengatakan bahwa hidup ini banyak masalah. Itu konsekuensi sebagai pengikut Yesus, saudara. Ayat ini tidak mengajar kita untuk memecah belah keluarga, bukan, ya. Tetapi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ikut Yesus ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan, ada penderitaan, bahkan ada aniaya. Itu konsekuensi menjadi murid Tuhan. Pertanyaannya sekarang, masih mau jadi murid Tuhan? Nah, mulai berkurang, saudara, ya. Tinggal 50%. Masih mau jadi murid Tuhan Yesus? Nah, tambah lagi banyak, ya. Tapi ada penderitaan loh. Tidak apa-apa ya. Ada masalah loh Bapak Ibu, tidak apa-apa ya. Beras naik loh Bapak Ibu, tidak apa-apa ya. Lombok juga naik loh, pernah 100.000 ya. Tidak apa-apa ya, ikut Tuhan ya. Sudah terlanjur Bapak Ibu ya. Jadi ikut Tuhan konsekuensinya adalah kita harus menghadapi tantangan ya. Nah, sekarang tantangannya apa? Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Ada 3 hal. Matius 16 ayat 24 saya bacakan. Bapak Ibu simak ya. Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada siapa? Murid-muridnya, kepada kita semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ya. Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus harus mau menyangkal dirinya, ya. Jadi kata menyangkal diri ini artinya mengingkari segala sesuatu yang seharusnya menjadi bagian kita, menjadi hak kita. Contoh, Bapak Ibu kan punya hak pergi hari Minggu jalan-jalan. Ya, Bapak Ibu punya hak hari ini ke mall belanja bersama keluarga rekreasi. Itu hak kita, Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu lebih memilih datang beribadah kepada Tuhan daripada minggu pergi ke mall, ke tempat wisata, itu adalah salah satu contoh bahwa kita sedang menyangkal diri. Berapa banyak kalau Bapak Ibu lihat orang Kristen sekarang ya, jam sekarang ini, coba lihat di tempat-tempat wisata, di tempat-tempat rekreasi, di rumah-rumah makan, ada enggak orang Kristen di sana? Jam seperti ini banyak. Seharusnya kalau kita sadar, kita bukan sekedar jemaat gereja, bukan sekedar aktivitas gereja, tapi kita adalah murid Tuhan, maka seharusnya setiap hari Minggu, setiap jam ibadah, kita ada di rumah Tuhan dan belajar bersama dengan Tuhan. Amin. Bukan ke mall. Ya, nanti selesai ibadah bolehlah. Tapi kalau kita mengerti bahwa kita adalah murid Tuhan, maka konsekuensinya adalah kita harus menyangkal diri. Berani mengesampingkan hak kita yang seharusnya menjadi hak kita, saudara. Tapi kita tinggalkan itu, kita rela singkirkan itu, kita rela tidak ambil itu demi untuk belajar kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti pagi hari ini,
Itu baru begini. Itu baru murid Tuhan, bukan hanya orang yang beragama Kristen. Ya. Yang kedua, kembali ayat 24 Matius 16, saya ulangi. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Yang kedua, memikul salibnya. Makanya benar lagu tadi. Dalam hidup ini banyak masalah, banyak persoalan. Pikul salib. Saya percaya kalau disuruh milih pikul salib atau beres kabeh, Bapak Ibu milih beres. Nah itu, milih beres kabeh. Tidak mau pikul salib, ya, daripada berat-berat, saudara. Yang penting beres kabeh. Kalau perlu tidak ada masalah sama sekali. Tapi ya kayaknya tidak mungkin ya. Jadi firman Allah katakan kalau kita ingin menjadi murid Tuhan, maka selain menyangkal diri, kita harus berani pikul salib. Ada penderitaan, ada masalah, saudara. Ada pergumulan dan itu wajar. Itu hal yang biasa. Saya percaya kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, selama kita masih mau belajar kepada Tuhan Yesus Kristus, maka percayalah tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus, saudara. Tidak ada aminnya? Amin. Saya terlalu banyak kesaksian, ya, pertolongan Tuhan luar biasa. Selama Bapak Ibu gadol Gusti sungguh-sungguh, percaya Yesus sungguh-sungguh, melakukan firman-Nya sungguh-sungguh, maka tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan mampu Bapak Ibu menyelesaikan. Ya, seberat apa sih beban kita? Kita belum seperti Ayub. Ayub itu habis-habisan Bapak Ibu. Penyakitan borok dari telapak kaki sampai ujung rambut, harta benda ludes, anak-anaknya mati semua. Habis-habisan Ayub. Kan belum habis-habisan. Kita masih bisa beli makan kuyung, capcay, Shanghai, barongsai, dan ada yang lain. Masih bisa lah kita beli. Ayub itu habis-habisan. Tapi Bapak Ibu baca di pasal 42, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Jadi percayalah kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan, mau diajar dan dididik oleh Tuhan, seberat apapun masalah Bapak Ibu, Tuhan sanggup menyelesaikan. Dan pada akhirnya beres. Nah itu senangannya itu beres kabeh, ya. Yang ketiga, cepat saja. Yang ketiga ayat 24, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku, mengikut Tuhan, saudara ya. Nah, kata mengikut Tuhan ini dipakai kata kleutos, ya. Di dalam bahasa Yunani dipakai kata kleutos. Kleutos itu artinya di mana ada guru, misalkan gurunya di sana, maka seorang murid juga ada di sana, sama-sama dengan gurunya. Ya. Jadi bukan gurunya di sana, muridnya di sana. Bukan gurunya ada di gereja, muridnya ada di mall, di wisata. Itu bukan mengikut. Jadi kata mengikut artinya di mana guru itu berada, di mana Yesus itu ada, maka sebagai seorang murid dia juga harus selalu bersama-sama dengan gurunya. Amin. Jadi Bapak Ibu itu kalau mengaku sebagai murid Tuhan, jangan jauh dari Yesus. Amin. Jangan jauh dari guru kita, jangan jauh dari Tuhan Yesus. Kita ini tidak bisa apa-apa. Ya, Yohanes 15 ada sebuah pohon, ada ranting-ranting. Kalau ranting itu terpisah dari batangnya, dari pokoknya, maka kita tidak dapat berbuat
Jadi kita ini sok-sokan kadang-kala, jauh dari Tuhan, merasa waduh bisa menangani segala sesuatu tanpa Tuhan. Tidak bisa, Bapak Ibu. Kalau kita sudah sakit, tidak bisa apa-apa, ya. Jadi jangan coba-coba kita menjauh dari Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan coba-coba, ya. Karena kata murid itu artinya kita harus menempel dengan gurunya. Di mana guru ada, di situ kita ada. Dan biarlah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, apapun pergumulan kita, kita tetap gandol Gusti. Amin. Tetap bersama Yesus, cintai Yesus, jangan tinggalkan Dia. Dia yang menciptakan Bapak Ibu, Dia yang memberkati Bapak Ibu, Dia yang menguatkan Bapak Ibu, Dia yang memberikan kesehatan, Dia memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu. Jangan tinggalkan Yesus. Amin. Jangan tinggalkan Yesus, Bapak Ibu. Di akhir zaman ini banyak pengaruh yang bisa membuat orang meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi pagi hari ini pesan Tuhan, jangan tinggalkan Yesus. Dalam keadaan masalah apapun, seberat apapun, tetaplah bersama dengan Yesus, karena di situ ada jalan keluar. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang 3 lagi syarat untuk menjadi murid Yesus. Cepat saja ya. Syarat menjadi murid Yesus yang punya nilai, yang berkualitas, bukan sekedar murid, ya, tapi murid yang mau belajar, murid yang mau dibentuk oleh Tuhan. Yang pertama coba kita baca Lukas 14 ayat 26. Lukas 14 ayat 26. Lukas pasal 14 ayat 26. Saya bacakan ya, Lukas 14 ayatnya yang ke-26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat ini bukan mengajar kita untuk terpecah belah dari keluarga, bukan mengajari bermusuhan dengan ayah ibu, bukan. Tapi ayat ini mempunyai pengertian prioritas. Ada prioritas dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu harus punya prioritas, harus mengutamakan ya sesuatu di dalam hidup ini. Dan prioritas yang utama dalam hidup ini adalah Tuhan Yesus. Bukan materi, bukan uang. Itu bukan prioritas. Kita memang bekerja dari uang, cari nafkah, tapi itu bukan prioritas. Itu hanya berkat tambahan dari Tuhan. Prioritas dalam hidup saya, hidup Bapak Ibu adalah mengutamakan Tuhan. Itu harga mati. Ya. Jadi Bapak Ibu harus memprioritaskan Tuhan. Bangun tidur, ku terus mandi. Ya. Bangun tidur yang dicari siapa? Tuhan. Kalau bapak-bapak bangun tidur yang dicari HP. Ya, bangun tidur yang dicari sandal. Bukan Tuhan. Sandalnya hilang CC, dicari kemana ini? Cari Tuhan. Sebelum bekerja kita harus cari Tuhan. Pulang dari bekerja kita harus prioritaskan Tuhan. Pokoknya dalam hidup ini harus mengutamakan Tuhan. Tuhan itu nomor 1. Prioritas yang utama adalah Tuhan. Di dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, usaha, bisnis, prioritaskan Tuhan. Ya, seperti murid-murid waktu di perahu terombang-ombang angin dengan gelombang, Yesus di belakang, di buritan, murid-murid tidak bisa apa-apa. Sama dengan kita, Bapak Ibu. Bapak
Bapak Ibu itu sebenarnya tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan Yesus tidak bisa apa-apa. Kita ini kelihatannya aja gagah, saudara. Tereng, mampu, kuat, cengeng, nangisan, ya. Tapi giliran ada masalah yang mewek juga. Ya, jadi kita ini tidak kuat sebenarnya. Cuma pura-pura kuat. Nah, itulah sebabnya supaya kita menjadi kuat menghadapi setiap tantangan, prioritaskan Tuhan. Amin. Dulukan Tuhan, utamakan Tuhan. Mau masak, berdoa dulu dalam nama Yesus, berkati masakan ini. Mau kerja, berdoa dulu. Mau pelayanan, berdoa dulu. Mau ke gereja, berdoa dulu. Pokoknya utamakan Tuhan dalam hidup ini. Kalau tidak, firman Allah tadi mengatakan kita tidak dapat menjadi murid. Ya. Yang kedua, Matius 10 ayat 37. Matius 10 ayat 37. Matius pasal 10 ayat 37 saya bacakan. Matius 10 ayatnya yang ke 37. Atau baca sama-sama. Baca sama-sama Matius 10 37 2 3. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ya. Jadi kita memang harus mengutamakan Tuhan. Jangan yang lain lebih utama dari Tuhan. Contohnya apa? Hobi. Wah, hari Minggu ada tinju, ada badminton, ada sepak bola. Nggak ke gereja, nggak ibadah, nonton TV, nonton sepak bola. Itu yang tidak boleh, saudara. Ya, kalau kita ingin menjadi murid Tuhan yang punya kualitas, punya nilai, maka kita harus mengutamakan Tuhan. Nah, yang kedua sebagai murid Tuhan, Yohanes 8 ayat 31. Yohanes 8 ayatnya yang ke-31. Baca sama-sama. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Sama-sama 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah. Untuk menjadi murid Yesus yang berkualitas, yang kedua adalah hidup di dalam firman Tuhan. Bukan hidup dalam ketakutan, bukan hidup dalam kekhawatiran, ya. Jadi jangan pernah hidup ini dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan. Rugi, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang khawatir lalu ditolong Tuhan, tidak ada. Ya. Jadi jangan hidup ini diintervensi, dikuasai, didominasi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan. Tapi hidup ini harus diisi dengan firman Tuhan. Ya, jadi yang kedua, syarat menjadi murid Yesus yang berkualitas adalah hidup dalam firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu hidupi, lakukan maksudnya, praktekkan. Jangan hanya dibaca. Firman Tuhan itu bukan teori, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu harus dipraktekkan. Ketika kita mempraktekkan firman Allah, maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Ya, jadi belajar hidup dalam firman Tuhan. Jadi hati Bapak Ibu, hati saya isi dengan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Jangan mau diisi dengan kecemasan, ketakutan, kebimbangan. Ya, jangan mau. Iblis sekali begitu. Nah, itu kan tidak bisa kan? Wah, tidak mungkin sembuh kan? Masalahmu tidak mungkin ditolong kan? Iblis terus intimidasi kita. Tapi isi hati
kita dengan firman Tuhan. Yang ketiga, sebagai murid Yesus yang berkualitas, Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35 kita baca bersama-sama. Yohanes 13 ayat 35. 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling. Jadi murid Tuhan harus saling. Nah, jangan berantem. Jangan ada jemaat di tempat ini yang berantem, yang iri hati, yang dendam, yang benci, saling menjegal, menjatuhkan pelayan-pelayan, ya, dan yang lainnya. Jadi untuk menjadi murid Tuhan yang berkualitas, kita harus punya hati yang saling mengasihi. Dukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dukung pelayan-pelayan, pemain musik, tim musik, semua yang bertugas dukung dalam doa. Jangan ada yang menjatuhkan, saling menjelekkan. Ya, kita ini adalah murid-murid Tuhan. Tidak sepatutnya kita saling menjatuhkan. Sebagai murid Tuhan yang berkualitas, maka kita harus hidup saling mengasihi. Amin. Itu baru top. Kalau kita bisa saling mengasihi. Kalau bicara kelemahan kekurangan seseorang, semua punya kelemahan kekurangan, termasuk saya. Kita semua tidak ada yang sempurna. Kita belum sempurna. Ya, Bapak Ibu juga belum sempurna. Kalau Bapak Ibu cari gereja lain juga belum tentu sempurna. Biasanya kan gitu ya, kecewa dengan jemaat yang lain, dengan pelayan, pindah gereja. Di sana kecewa lagi, pindah lagi. Di sana kecewa lagi, pindah lagi. Sampai habis gereja malam tuh. Tidak ada yang sempurna, ya. Jadi kalau ada yang gereja sempurna, ajak gembala saudara. Saya juga mau ikut kalau ada gereja yang sempurna. Ternyata tidak ada. Kita sedang diproses semuanya, ya. Yang ketiga, saling mengasihi. Terakhir, Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Ayat yang disukai jemaat adalah ayat terakhir, ya. Karena mau pulang. Yohanes 15 ayat 8 sama-sama. 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah. Jadi murid Yesus yang berkualitas dalam hidupnya harus mengeluarkan buah. Bukan keluar rambutan, keluar duren, bukan. Buah ini adalah perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, perbuatan yang memuliakan Tuhan, ya, perbuatan yang membuat orang lain bisa tertarik mengikut Yesus. Buah-buah pertobatan, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, itu buah roh. Jadi kalau kita menjadi murid Tuhan, maka dalam hidup ini harus mengeluarkan buah. Bisa dinikmati orang lain. Orang lain bisa melihat, oh, itu toh murid Tuhan. Saya tak ikut. Nah, dapat jiwa satu. Ya. Oh, itu toh murid Tuhan. Saling mengasihi, akur. Saya mau ikut. Ikut, dapat lagi satu. Lama-lama penuh gereja ini. Amin. Penuh. Kalau gereja pertengkaran terus, bukan penuh, buyang. Gereja-gereja besar-besar tuh lihat, pecah, dirikan sendiri, pecah, dirikan sendiri. Kenapa? Ya karena itu tidak mengeluarkan buah pertobatan, tidak ada kasih, tidak ada sukacita, dan seterusnya. Jadi pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Kita ini bukan sekedar jemaat gereja, ya, Bapak Ibu dan saya bukan sekedar menjadi orang Kristen, bukan sekedar orang yang agama, tapi Tuhan memanggil kita supaya yang pertama kita memberitakan kabar baik, beritakan firman Allah. Yang kedua, kita ini adalah murid
kita adalah murid Tuhan. Dan murid Tuhan, konsekuensi yang harus ditanggung adalah apa tadi? Menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus. Dan untuk menjadi murid yang berkualitas, maka kita harus utamakan Tuhan. Ya, kita harus saling mengasihi. Kita hidup dalam firman Allah. Kita mengeluarkan buah-buah yang baik. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari pemain musik, singers, tolong bantu nyanyikan Hidup Ini Adalah Kesempatan. Mari pergunakan Bapak Ibu kesempatan yang hanya sekali saja. Bapak Ibu hanya diberikan kesempatan sekali oleh Tuhan. Pergunakan sebaik-baiknya supaya kita benar-benar jadi murid Tuhan yang kualitas, ya, bukan yang ecek-ecek, saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Kita nyanyikan pujian ini. Selama masih ada kesempatan, mari jadilah murid yang berkualitas. Jadi murid yang benar-benar mengasihi Tuhan, ya. Biarlah ketika memberi kesempatan itu tidak sia-sia begitu saja. Tapi kesempatan itu kami gunakan untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, dalam hidup berumah tangga, berkeluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, supaya hidup kami benar-benar bermanfaat, berguna bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Puji Tuhan, saudara sudah menyampaikan yang luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Kita jadi murid Tuhan yang top markotok. Kita akan bersama-sama, kita akan pujian bersatu.
saya akan terus sebutkan Selasa kaum wanita tetap ada kunjungan untuk ke Ibu Sri Wahyuni Panai. Kemudian hari Kamis tetap ada doa jam 6 sore. Kemudian Jumat doa puasa di gereja jam 12. Kemudian dilanjut mesbah keluarga di rumah Bapak Heri Sinarto di Jalan Bima Sakti RW 3 RW 6 lantai 6 Meling ya. Kemudian hari Sabtu tetap ada Joshua Gymnasium, dan kemudian hari ini kembali kita jam 7 Our Kids, kemudian pedalnya jam 8. Kemudian ada info minggu ibadah ucapan syukur di rumah Bapak almarhum Bapak Arif Sutopo di Patal dari Indonesia Selatan. Kemudian info selanjutnya tanggal 28 Juli nanti ada rapat pengurus gereja, evaluasi kerja Februari sampai Juli. Demikian, mungkin kalau ada tamu-tamu mungkin ada nanti bahwa Ibu Kepala yang akan menyampaikan melalui WA. Saya akan kepada Bapak Daniel untuk memberi. Ibu Mbak masih ada di Jakarta ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Beliau mungkin besok pagi, bukan berita yang saya terima, akan perjalanan ke Malang kembali ya. Ada pesan juga, kita berdoa buat ayah dari Ibu Nuke yang masih dirawat di rumah sakit, mungkin di Jombang ya, di Jombang ya. Kita tetap berdoa supaya Tuhan menolong, memberikan kekuatan kembali. Dan tadi ada pesan juga untuk hari Selasa kaum wanita. Nanti yang melayani firman Tuhan hari Selasa adalah Ibu Gembala sendiri. Itu saja pengumuman yang bisa saya tambahkan. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan semuanya. Kami memuji kebesaran.
karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai pada akhir. Biarkan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Engkau menjamah kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Di antara kami yang datang pada pagi hari ini dengan membawa segala keberatan-keberatan yang ada dalam hati dan jiwa kami. Kami percaya Roh-Mu telah memberikan kekuatan yang baru kepada kami Tuhan. Kau sudah menjamah kami Tuhan dan menjadikan kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami yang membawa segala persoalan ini ke dalam tangan-Mu dan kami percaya Engkau tetap menolong kami. Kami punya Allah yang hidup bagi kami. Kami juga mengucap syukur buat segala berkat firman-Mu Tuhan pada saat ini. Engkau begitu baik dan sangat mengasihi kami. Kau ingatkan akan tugas kami Tuhan, supaya kami benar-benar dapat membagikan berita sukacita pada sesama kami. Dan kami juga mau menjadi murid-murid-Mu Tuhan, yang siap untuk selalu menyangkal diri, memikul salib dan selalu mengikut Engkau. Dan kami juga sadar apa yang harus kami lakukan bagi Engkau Tuhan. Inilah keadaan kami dan kami rindu untuk menjadi murid-murid yang sadar akan tugas kami dan sadar akan kewajiban kami Tuhan. Terima kasih buat segala berkat firman-Mu. Biarlah apa yang sudah Kau sampaikan kepada kami tertanam dalam hati kami dan kami akan lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan segala berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Urapan-Mu terus menyertai beliau Tuhan, memberkati dalam pelayanannya, memberkati jemaat yang dilayaninya, memberkati keluarganya, dan Kau juga menolong dalam setiap tantangan yang dihadapi oleh hamba-Mu dalam pelayanan-pelayanannya. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini Bapa kami bersatu berdoa Ibu Bapak, keluarga Bapak Boy, Ibu Grace, dan juga ketiga putrinya yang saat ini masih berada di Jakarta. Kiranya Engkau menolong mereka turun dalam segala aktivitas yang dilakukan di sana. Dan Engkau juga yang akan menolong mereka ketika dalam perjalanan pulang menuju ke tempat ini. Jaga lindungi dalam perjalanannya Tuhan, dan tibakan dengan selamat di tempat ini. Pada saat ini kami juga bersatu berdoa buat ayah daripada Ibu Nuke yang sedang dirawat di rumah sakit di Jombang Tuhan. Kau jamah tubuh yang lemah dan sakit dari Bapak, ayah dari Ibu Nuke, dan kami percaya Engkau akan nyatakan kuasa-Mu. Kau nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Kau nyatakan belas pengasihan-Mu Tuhan, dan Kau memberikan kekuatan kesehatan yang dipulihkan, dan Kau nyatakan penyertaan atas kehidupan keluarga ini. Berkati keluarga besar daripada Ibu Nuke, kiranya Engkau akan menguatkan mereka semua dalam menghadapi keadaan-keadaan seperti ini. Kuatkan dan teguhkan hati dan iman mereka. Bapa di surga, kami juga tetap berdoa menyerahkan segala aktivitas pelayanan dalam sepanjang minggu yang akan kami hadapi. Engkau tetap berjalan bersama-sama dengan kami dan Engkau ada menyertai kami. Terima kasih Bapa, karena kami percaya bahwa pada akhir ibadah ini Engkau kedangkan tangan, mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan kami. Kami terima berkat daripada Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan setiap umat-Mu, setiap kami semua yang hadir Tuhan. Terima kasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.